Kalau sejarah-sejarah Islam masuk ke Jawa itu seperti apa, Pak? Dari para leluhur-leluhur kita. Ya, kalau berdasarkan naskah sejarah kita bahwa Islam ini masuk ke Indonesia lewat Gujarat, lewat Samudra Pasai pada abad ke-14, pada abad ke-15. Bahkan katanya di Samudra Pasai itu pada abad 10 ke atas, 10-11. Tapi ternyata ada satu deskripsi lain, ada salah satu temuan lain. Ternyata Islam masuk ke Nusantara ini sebelum Samudra Pasai, sebelum para wali. Ada yang dinamakan tadi Pangeran Rakean Sancang. Rakean Sancang itu siapa? Yaitu putranya Raja Kertawarman, yaitu Raja Tarumanagara yang ke-8. Beliau lahir tahun 591, di mana berbeda 27 tahun dari Rasulullah. Sementara tadi ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sendiri pernah kedatangan seorang kesatria dari timur jauh yang usianya itu sudah sangat tua. Nah, kemudian Rasulullah itu tidak percaya dan ternyata orang itu ada yang digelari Malik al-Hindi. Nah, apakah Malik al-Hindi ini sendiri Rakean Sancang atau bukan? Wallahu alam, tidak tahu. Tetapi dari salah satu deskripsi yang ada di Mesir dan catatan para ulama Mesir, pernah ada seorang satria yaitu putra raja yang berjuang pada zaman Rasulullah dan berjuang membantu Sayyidina Ali. Bahkan beliau pun juga dikatakan ikut berjuang syiar Islam untuk menaklukkan Tripoli, Afrika Utara, Siprus, Turki, dan Mesir. Nah, beliau 3 kali ikut dalam misi tersebut. Artinya Islam itu masuk ke Nusantara itu pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat. Dan ternyata artefak itu ada. Pangeran Rakean Sancang juga ada makomnya atau makamnya di Gunung Nagara. Di sana ada makam 1, makam 3, dan makam 25. Bahkan salah satu sahabat Rakean Sancang itu adalah Eyang Sempak Wajah. Eyang Sempak Wajah juga dikenal sebagai Eyang Boros Ngora yang ada di Panjalu. Walau alam itu siapa? Itu pun juga membawa pasukan ke Saudi Arabia, ke tanah Arab untuk membantu Rasulullah. Dan di sana pun juga dikatakan bahwa ketika yang ketiga kalinya Rakean Sancang ke Mekah, karena saat itu tahu Sayyidina Ali dibunuh, akhirnya ingin membela Sayyidina Ali, dari sini berangkat. Nah, ketika pasukan inti berangkat, rakyat yang di sekeliling sana yang sudah muslim diserang oleh raja pengganti Kertawarman, yaitu Nagajaya Warman, sehingga di sana menjadi korban-korban. Dan itu pun juga kuburannya ada di Gunung Nagara. Dan konon kabarnya dari cerita-cerita para leluhur bahwa di Galunggung dan di Gunung Nagara itu ada makam-makam para suhada-suhada yang dulu membantu zaman Rasulullah untuk berjuang pada tahun 630 sampai 661 zaman sahabat Sayyidina Ali. Dan ternyata setelah kita ekskavasi, kita gali, ternyata peninggalan itu ada. Di Walahir ada sekitar 1.700 makam kuno
mungkin salah satu makam kuno terbesar di Indonesia. Tapi yang herannya ketika digali, makam itu menghadap ke utara selatan, berarti sudah makam Muslim. Dan ketika digali ada sedongnya. Nah, ini kan menandakan ini makam Muslim. Tapi makam ini makam yang sudah sangat tua. Di Gunung Nagara juga begitu, tetengernya ada. Dibuat dari batu zaman kuno yang disebut batu kendan. Kalau mau diselidiki silahkan pakai isotop karbon. Sehingga kita tidak lagi sejarah ini diputar balik. Bahwa kita bersyukur khususnya orang Sunda bahwa Islam masuk ke Nusantara ini langsung dari Rasulullah, langsung dari Sayyidina Ali. Bahkan ada lagi artefak-artefak lain yang ditemukan. Maaf, satu, baju jirah Sayyidina Ali ada di Sukapura. Betul. Pedang Sayyidina Ali ada di Panjalu. Yang konon kabarnya ditemukan oleh Pangeran Walang Sungsang di daerah Sancang. Sehingga artefak-artefak ini jangan dianggap kecil gitu. Justru mari kita luruskan bahwa sesungguhnya Islam datang ke Nusantara itu langsung dari Rasulullah, dan Sayyidina Ali langsung diutus oleh Rasulullah untuk siar ke timur jauh. Karena Rasulullah juga pernah bersabda bahwa Islam itu nanti akan terang di timur jauh. Tentu saja beliau pun juga pasti di negeri timur jauh itu di mana. Beliau ini kan seorang super jenius, pasti akan mengutus. Bahkan mohon maaf, Galunggung dari Lewisari ke sini itu merupakan sebuah daerah, ya sebuah wilayah pusat peradaban. Dan di sana tidak akan terkena letusan Gunung Galunggung karena ada sebuah bukit, ada sebuah gunung besar yang menghalangi Gunung Galunggung itu sendiri, yang disebutnya apa? Dinding Ali. Coba. Namanya Dinding Ali. Dinding Ali itu dari apa? Dari Sayyidina Ali. Dan di Walahir itu sendiri, ketika saya bukan digali itu ekskavasi gitu apalah, ternyata saya temukan itu. Itu dulu cerita, hanya cerita saja. Ini terkubur, ternyata ada. Nah, ini kan semua artefak-artefak yang perlu kita gali bersama. Bahkan di sana disebutkan, Pak, Nami Parahyangan itu sendiri diberikan oleh Pangeran Rakyat Sancang. Loh, apa nama kok Parahyangan hubungannya dengan Rakyat Sancang? Salah satu amalan yang paling disukai oleh Pangeran Rakyat Sancang itu adalah Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu karena orang Sunda ini susah katanya. Akhirnya bahasa Arab itu disundakeun. Nah, Asmaul Husna itu nama nama Tuhan, nama Allah. Nah, Tuhan itu saat itu dikena Hyang, makanya kita sembah Hyang, sembah kepada Hyang gitu kan. Makanya Tatar Sunda dinamakan Parahyangan. Nah, salah satu peninggalannya beliau juga sekarang ada di Baduy, di sini malah. Kenapa? Di sini ada Selam Sunda. Nah, Selam Sunda itu sendiri adalah ajaran dari Rakyat Sancang, ajaran dari Eyang Sempakwaja, ajaran dari Malik Al-Hindi. Dan Malik Al-Hindi itu sendiri ada di dalam hadis. Rasulullah saat itu tidak percaya bahwa kok di zaman saya masih ada manusia yang berumur ratusan tahun. Nah, bahkan di dalam hadis itu sendiri dikatakan bahwa beliau Malik Al-Hindi ini meninggal setelah 420 tahun setelah Rasulullah meninggal. Malik Al-Hindi itu siapa? Malik yang berasal dari negeri Hind. Negeri Hind itu sendiri timur jauh. Timur jauh itu sendiri Jawa Dwipa. Makanya ketika Belanda ke sini kita dinamakan Hindia Belanda. Hind itu bukan India, karena nama India itu sendiri
baru ada abad ke-18. Jadi ketika berbicara negeri Hind berdasarkan deskripsi dari Mesir adalah Nusantara. Oh ya, Bah, mau nanya, pernah dengar cerita katanya di daerah Sunda itu cikal bakal kerajaan-kerajaan Nusantara. Bener apa enggak kalau cerita itu? Berbicara sejarah kan berbicara Persia. Ya, benar. Kalau dari Persia, sejarah di buku-buku sekolah, kerajaan tertua di Indonesia itu Kutai Kartanagara. Tapi ternyata akhir-akhir ini dari salah satu naskah, yaitu naskah Wangsakerta yang berjudul Iraja di Nusantara, ternyata cikal bakal kerajaan yang ada di Nusantara itu berasal dari Tatar Sunda. Walaupun ini pun juga naskah Wangsakerta ini debatable. Karena naskah Wangsakerta ini dianggap naskah yang kurang original karena yang didapatkannya itu dari kertas daluang. Tetapi beberapa ahli sejarah tetap mempercayainya karena di dalam naskah Wangsakerta itu disebutkan silsilah-silsilah yang sangat lengkap. Sementara salah satu kekuatan sejarah itu adalah adanya silsilah dan nasab. Jadi mohon maaf ini saya mengambil versi daripada naskah Wangsakerta. Walaupun di sini sudah banyak yang tahu. Dalam naskah Wangsakerta disebutkan bahwa memang awal muasal kerajaan itu ternyata ada yang lebih tua daripada Kutai Kartanagara, yaitu kerajaan Salakanagara. Kerajaan Salakanagara itu sendiri yaitu lahir di sini di Pandeglang, yaitu yang didirikan oleh salah seorang sesepuh Pakuwon saat itu namanya Akitirem. Akitirem itu sendiri tahun 130 Masehi itu punya putri, namanya itu Putri Sri Pohaci. Putri Sri Pohaci itu sendiri nikah dengan salah seorang keturunan Trah Biru yang namanya Dewa Warman. Nah, di sana asalnya dari Pakuwon itu bisa menjadi sebuah kerajaan. Kenapa asalnya Pakuwon itu sendiri? Karena pelabuhan, ya mungkin pelabuhan di Pandeglang di sini suka diganggu oleh bajak laut. Nah, Akitirem bersama Dewa Warman itu membentuk satu pasukan. Akhirnya pasukan itu sendiri bisa mengalahkan bajak laut yaitu perompak-perompak. Nah, dari pasukan itu sendiri merasa kuat, akhirnya berani mendirikan sebuah kerajaan yang dinamakan Salakanagara, yang teritorinya itu ya mulai dari ujung kulon sampai daerah Cilacap. Itu tahun 130 sampai tahun 358. Namanya Dewa Warman. Rajanya Dewa Warman I sampai Dewa Warman ke-8. Jadi dengan demikian bisa dipastikan kalau berdasarkan sejarah naskah Wangsakerta, kerajaan pertama tertua yang ada di Nusantara berdasarkan naskah ya, yaitu Salakanagara. Nah, sementara Kutai Kartanagara itu sendiri adalah merupakan salah satu kerabat daripada Dewa Warman. Nah, karena setelah Salakanagara pamornya agak turun, berubah tahun 358 itu menjadi Tarumanagara. Tarumanagara sendiri kan sama abad keempat, yaitu rajanya itu Jaya Singa Warman, yang ibu kotanya di Jasinga. Makanya nama Jasinga itu berasal dari nama Jaya Singa Warman. Nah,
Yang mendirikan Kutai Kartanegara itu masih saudaranya dari Jaya Singa Warman. Kalau tidak salah masih pamannya atau masih terhitung adiknya. Nah, sehingga dengan demikian baik di Kutai Kartanagara maupun di Sriwijaya marganya apa? Warman. Nah, di sini apabila marganya Warman artinya asal muasalnya dari Salakanagara, dari kota Pandeglang ini. Sehingga dengan demikian Sunda kuno, kerajaan Sunda kuno ya adanya di Pandeglang. Makanya Pandeglang di sini justru harus mampu membangun budaya-budaya daripada Kasundaan. Apalagi sekarang terbit ya skep menteri bahwa kerajaan itu, bekas kerajaan itu merupakan pusat pengembangan budaya. Apalagi budaya Sunda berawal dari Pandeglang. Pandeglang justru harus menjadi garda terdepan dalam rangka mengembangkan budaya Sunda. Karena kerajaan Sunda pertama lahir di kota Pandeglang.